Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 92. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-92. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada I Have a Dream dari Westlife, kemudian ada Max Power dari Mr. Funky, NWTN, dan Lara Kai dari request oleh Atelier Yukinon. Sekarang sudah bisa dilihat di atas, bintang tamu kita pada malam hari ini ialah seorang streamer di Twitch yakni Atelier Yukinon. Sudah bisa dilihat di atas saya. Seperti biasa, mungkin ada yang belum pernah bertemu dengan Ryuki sebelumnya, atau mungkin sudah ada yang pernah bertemu dengan Ryuki sebelumnya. Jadi kita akan menyaksikan beberapa klip-klip terlebih dahulu yang mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Ryuki biasanya di stream seperti apa kontennya. Kemudian mungkin bagi yang sudah pernah kenal mungkin bisa diingat kembali ke konten-konten Ryuki sebelumnya di streamnya sendiri. Itu saja sepertinya. Mungkin kontennya tidak terlalu kayak up to date karena aku kayak mensortir berdasarkan apa yang tersedia. Kemudian tapi kayaknya cukup memberikan gambaran biasanya Ryuki seperti apa dalam menyediakan konten bagi para penonton dan para pendengarnya. Bahasaku. Baik, tidak lama-lama selamat menyaksikan beberapa klip berikut ini ya. Coba masuk ke situ tapi pakai mobil. Bisa, mobilnya langsung terbang. Dahil? Backflip. Ouch. Aduh. Nggak bisa. Jangan gede. Siapa tahu kan bisa pakai parasut. Awas, masuk. Apa itu? Bisa sunbathing dong. Orang mah sunbathing bisa. Oops, sorry. Alright. The face. Oh lordy. See the face. Oh my god, screenshotting this. Oh my god. Lordy. Yes. Okay. Again. Yet again. Okay. Oh my god. Siren, thank you for follow. Thank you for the follow on Twitch. Thank you so much. Terima kasih sudah follow. Terkejut. Did it see through on the stream? Is it visible on the stream? I'm questioning myself. What? Dang. Hold on. Emergency people. I broke them inside. Oops. Excuse me. What? How do hands do? Oh! It's start or select. Oh my goodness. 1, Wait. 2, Is this session? 1, Huh? 3, come on!
Salah guys, aku salah keluarin skillnya. Baiklah. Di turn ke-7 ternyata dia membadut juga. Oh no. Tidak. Honor. Ya nyalain. Nggak bisa ditahan ternyata. Ya, ini pasti ada yang ke-lock out duluan sih. Somebody is going to be locked out at any time soon. Maybe. Nggak bisa ya ternyata. Fine. Wah. What is this? I'm blundering, lol. See. Oh, coba masuk ke situ, tapi pakai mobil. Sudah selesai Kak, kita saksikan beberapa klip-klip dari channelnya Ryuki. Wih, tiba-tiba picking. Sudah selesai Kak, kita saksikan beberapa klip-klip dari channelnya Ryuki. Semoga sudah bisa memberikan gambaran biasanya seorang Ryuki biasanya nge-stream seperti apa. Ini habis ini suara Ryuki bisa didengar di stream, kemudian dapat dilihat kalau klipnya itu udah banyak sebenarnya Kak. Meskipun aku sebenarnya mostly mengenal Ryuki itu streamnya berupa stream musik, tapi biasanya sepertinya ada game-game lainnya selain dari game musik Kak. Begitu. Betul. Mungkin bisa kita tanya-tanya nanti setelah ini. Sebelum lebih lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, ada baiknya sepertinya kenalan terlebih dahulu Kak Ryuki. Sebentar ya. Mari kalau begitu kita kenalan terlebih dahulu, tapi sebentar, ternyata ini ada drop frame Kak. Sebentar ya. Saya mau cek-cek beberapa hal sebentar. Enggak deh, mending kayaknya aku introduce Ryuki sebentar ya. Baik. Pada malam hari ini bintang tamu kita bisa dilihat di sebelah kiri saya, Atelier Ryuki Non, seorang streamer di Twitch yang sebenarnya aku mostly taunya Ryuki main game music, karena biasanya Ryuki sepertinya lebih menggandrungi game-game bertipe ritmikal atau bertipe musik begitu Kak. Tapi juga main game-game lain, soalnya beberapa kali suka kedapetan Ryuki collab sama yang lain kayak main ETS segala macam. Tapi kayaknya ada baiknya nanti Ryuki sendiri yang jelasin ya. Kenapa malah aku yang jelasin ya? Seperti biasa nanti akan kita bagi jadi 3 sesi. Ada introduction and sneak peek di awal. Lalu nanti ada story behind streaming nanti di segmen kedua. Lalu nanti ada trivia dan closing mark di segmen ketiga. Kemudian seperti biasa selaku penonton atau pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya ke Ryuki bisa 99 channel point saja via teks di chatroom atau 369 channel point kalau mau ngobrol langsung dengan Ryuki via audio. Kemudian kalau misalnya ingin request lagu, masih ada beberapa slot hingga akhir Kak, bisa 189 channel point saja asalkan lagunya ada di Spotify. Habis? Mari kalau begitu kita masuk ke segmen pertama, Introduction and Sneak Peek of Guest Star pada malam hari ini, Atelier Ryuki Non. Kenalan dulu mungkin Kak, username-nya apa di Twitch, panggilan, tempat tinggal, umur, dan kesibukan. Waduh, saya jadi canggung ya? Kok canggung Kak? Canggung dong, kaget. Kenapa tuh? Tiba-tiba ini ya, tiba-tiba nongol di layar. Oke, yang benar ya. Oke, for real. Halo, nama aku Ryuki Non. Terus tadi apa lagi? Panggilannya apa Kak? Username di Twitch apa Kak? Username di Twitch Atelier Ryuki Non, sama di YouTube juga sama. Terus panggilannya apa Kak? Panggilannya Ryuki. Ada yang manggil yang lain-lain mangga, asal jangan Atelier ya. Terima Kenapa kasih. tidak boleh dipanggil Atelier? Soalnya itu memang bukan ini ya, karena emang cuman pemanis doang sih sebenarnya itu. Tapi sebenarnya banyak dan acap kali kayak sering disebut Atelier kan ya, bukan Ryuki. Iya, Soalnya emang aku cuma pasang pakai nama itu tuh sebenarnya kan aku tuh banyak kayak banyak pakai nama ganti-ganti kan waktu pertama punya YouTube tuh cuman Ryuki Non channel. Terus tahu kepikiran kayaknya ditambahin Atelier Ryuki Non, kayaknya kok jadi lucu ya. Ya udah tambahin, tapi Ateliernya anggap aja pemanis doang gitu ya.
Tapi kemudian sampai sekarang jadinya orang-orang kayak sering salah manggil jadinya Atelier bukan Ryuki kan ya? Iya, makanya di profil aku kadang-kadang suka dibilang aku bukan Atelier. Dan Ini aku karena tidak terkait dengan Atelier game series sih. Karena sering ada yang dikira aku suka Atelier game series. Enggak, sebenarnya enggak. ini Atelier seri ini apakah? Kayak Anime kah? Kayak game gitu sih. Atelier seri. Atelier series, ada Atelier Rumia dan teman-temannya. Aku kurang ngikutin sih. Oh, aku juga tidak tahu Kak. Baru kali ini aku dengar. Ternyata ada gamenya. Ada komentar dari Kuro Masako, ini lucu seperti orangnya kata Kuro. Makasih. Ini kalau begitu, kalau misalnya ada yang salah panggil seperti tadi, apakah dibiarkan saja kalau begitu? Sudah maklum saja. Kadang-kadang ya udahlah aku pasrah, tapi kadang-kadang pertama tuh kalau udah itu aku bilang ya udah aku dipanggil Ryuki aja biar nggak bingung gitu ya. Oke. Kemudian ada komentar juga, series game Kak, ada animenya juga terkait dengan Atelier Ryuki, dengan Atelier tadi. Oh, oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Tempat tinggal di mana Kak? Boleh tahu Kak? Tempat tinggal ya dirahasiakan guys. Oke. Umur boleh tahu Kak? Umur ngitung aja deh. Aku lahir 93 ya guys. Kalau ini saya nggak bohong. Oke, kakakku berarti. Aku 95 Ki. Wow. Oke. Terus pertanyaan terakhir Kak, what do you usually do or busy with IRL? IRL sih sebenarnya. Apakah kesibukan sehari-hari? Biasanya masih cari gawean tuh masih ya. Apalagi kan lagi susah-susahnya cari gawean. Terus juga ya paling sekarang masih beresin kuliah juga sih karena sempat ketunda ya. Oh, oke. Makanya waktu itu aku pernah kan waktu itu 1 bulan nggak streaming karena ujiannya dipepet 1 bulan penuh. Oke. Itu bulan Juni kemarin tuh. Oke. Ini kuliah S1 atau S2 kah? S1. Oh, oke. Ada komentar Nuna kata Leakil. Nuna dari aku. Nuna. Dari aku Nuna, tapi aku udah biasa manggil Ryuki. Tapi aku sudah biasa manggilnya Ryuki dari dulu, soalnya awalnya malah aku manggilnya Atelier. Soalnya aku ketemu Ryuki pertama kali itu pas aku lagi streaming Just Dance dulu. Terus tiba-tiba Ryuki datang, terus kayak nonton, habis itu follow. Kemudian aku kayak ngelihat karena aku nggak tahu manggilnya Ryuki, aku manggilnya namanya itu Atelier begitu Kak. Aku nggak tahu ternyata dia 93. Selamanya aku pikir kayak seumuran Kak sama aku. Ternyata 93. Aku juga ada komentar, saya juga sama lahir tahun 93 kata JR. Wow. Sama-sama, apa yang sama? Sama-sama manggil Atelier begitu kah? Ini kalau misalnya seperti itu, mungkin ada baiknya aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah arti dibalik Atelier Ryuki non? Aku sebenarnya itu random banget ya, nggak ada artinya. Terus ini nggak kayak emang kayak kenapa milih Atelier di awal, manis? Kan ada banyak kata-kata lain. Cuman kayak apa ya? Oh kayaknya boleh nih, menarik nih buat buat nama channel kayaknya lumayan. Dulu kan aku nggak streaming, dulu cuman kayak upload video game aja kan gitu, video main sih banyaknya tuh ya awal-awal. Cuman tuh ya cuman biar kayak nama channelnya biar unik aja gitu, biar nggak polosan, tambahin deh, udah gitu doang. Oh, oke. Terus ini kalau misalnya orang-orang kayak banyak salah bilang nama Atelier dan Ryukinon dan sebenarnya nama aslinya Ryukinon itu, apakah ada rencana ganti username atau tidak? Kalau ganti nanti bingung lagi. Aku jangankan ganti nama Bang Adli, aku ganti model aja. Kadang-kadang kalau jadi kayak gepeng gitu suka ada yang nanya, kamu siapa? Oh iya, modelmu ada banyak kan. Ini model 1. Dia tuh punya model yang lain yang kayak rambutnya cepak gitu loh. Kemudian itu
itu sebenarnya itu edit dari official asset ya, karena kan beberapa game yang aku mainin aku kan download yang versi transparannya, sama aku cuman diedit doang, jadi bibirnya jadi ada bibir orang, ada yang dibikin pakai kacamata 8-bit gitu doang. Ah ya, betul. Kalau misalnya lihat channel Ryuki punya model yang Kalau kayak 3D cuma model, sorry gimana? kalau misalnya nonton channelnya Ryuki tuh punya beberapa model lain, kayak model yang pakai scarf di leher, kemudian model yang pakai kancing di mata atau bibirnya yang besar dan bagian-bagian mukanya itu beda-beda kayak begitu. Itu edit sendiri kalau begitu. Iya, itu edit sendiri. Oh, Ambil tidak ada dari rencana. official asset sih. Tidak ada rencana kayak bikin L2D atau model sendiri yang spesifik begitu kan? Model ini 3D model yang aku pakai ini ngedit sendiri sih dari VTube Studio. Bukan, maksudku kayak misalnya kalau orang-orang sekarang kan bisa komis L2D model sendiri gitu Kak. Aduh, budgetnya nggak cukup. Di masa depan nggak ada L2D. kayak harapan mau bikin sendiri Kak kalau begitu? Aku sebenarnya mau, cuman nomor satu PC-nya harus kuat dulu. Oke. PC-nya harus kuat dulu, soalnya nanti kan pasti kan buka banyak program tuh suka lemot. Ini dengan spek aku kayak sekarang aja, kalau misalnya aku stream game berat terus pakai model kayak gini tuh langsung kayak nge-lag gitu, atau frame drop, atau nggak ada internet gitu kan. Makanya aku suka jadi tiba-tiba jadi gepeng. Oke, masuk akal. Kita lanjut komentar sebentar kalau begitu Kak Ryuki. Ada komentar tadi kata si Sam sama aku juga 93. Ya. Ya, Bang Sam juga seumuran sama aku. Kata siapa? Halo, kayaknya pernah reveal deh. Atau saya yang lupa. Atau saya yang halu. Perasaan si Sam ini tidak 93. Tidak. Anda didustai nih karena dikibuli. Oke, siap. Ada komentar, tapi ini kayaknya baik ditanyain kayaknya Lea via channel point. Terus ada komentar, mahal mas kata Dadang. Iya mahal, cuma aku kayak ada komentar juga 3D model harganya tadi ditumbuhkan duitnya. Iya maksudku kan kalau misalnya VTuber atau PNG atau PNG tuber kan biasanya ada yang kayak begitu ya. Mostly kayak suka bikin model, kemudian ada model spesifik pengen begini, ada lore segala macam gitu loh. Ya meskipun dananya belum ada. Tadi aku kepikiran apakah ada rencana kayak kesana ya begitu loh. Tapi tadi kata Ryuki tidak ada, so oke. Kita Belum lanjut Kak. sih. Saya menunggu PC-nya kuat dulu ya. Dan uangnya juga kuat. Oke. Bentar ya, ada komentar lagi tadi Kak. Buka Blender atau nge-freeze Kak kata Nugi? Aku tidak punya Blender. Aku pakai VTube Studio ini full. Oh, kenapa ditanyakan Blender kira-kira ya? Mungkin alat banyak buat bikin 3D model kali ya, bikin objek-objek 3D kan pakai Blender, Bang Adli. Oh, bisa untuk VTuber model juga? Kayaknya bisa sih. Tapi saya tahu aku Blender tuh buat yang kayak buat bikin objek 3D gitu sih. Kayaknya kalau yang kuliahannya kayak DKV gitu mungkin udah tahu kali ya. Oh, oke. Aku tidak tahu Kak. Aku sejauh ini cuma tahu kayak VTube Studio sama apa ya L2D itu kalau lupa ya namanya. Warudo. Ah ya, kayak begitu mungkin. Aku nggak tahu kalau saya bisa ke Blender. Hyper. Mungkin buat yang custom full dari scratch kali dia bikin pakai Blender. Kata Nugi bisa. Terus kata Bas kalau kayak Ryuki pakainya bukannya Warudo instead of VTube Studio. Kalau ini capnya bukan pakai Warudo, ini pakai VC Face. Cuman bikin modelnya dari pakai VTube Studio. VC Face? Aku ketik coba ya, VC. Oh, oke. Aku nggak tahu program-program ini Kak sama sekali. Literally nggak nyari. Aku googling juga nih nyari yang bisa yang ringan nggak bikin berat apa ya karena aku pernah cobain install Warudo kan, waktu itu sempat ada yang bilang juga aku pakai Warudo gitu. Siapa ya waktu kalau nggak salah ya, Kuro masa saya gitu ya, dia bilang pakai Warudo. Aku pernah nyobain pakai Warudo, malah lemot. Mungkin berat ya, dan PC-nya mungkin nggak kuat. Berat. Betul. Oke.
Tadi ada komentar dari Lea Kill, bikin jus juga bisa. Ya betul Kak, blender ya bisa bikin jus Kak. Bisa literal blender bisa. Agak kesel saya joknya tapi betul. Tadi ada komentar di atas kata si Jonathan aku 2003. Apa iya? Kok aku ragu ya, rasanya si Jonathan ini bukan 2003 Kak. Apa iya? Kok Anyhow, ada komentar juga soalnya gue pernah nyoba tapi PC nge-freeze mulu pas render kata Nugi. Buat model avatar 3D kata Nugi. Iya, isinya okay. harus kuat soalnya. Okay. Grafiknya harus kuat. Kata ketepas aku 2006. Ya, 2003 udah kubur mungkin. Enggak deng, si Jo tuh anak 2000-an Kak, tapi aku lupa pastinya tahun 2000 berapa Kak. Jo 89. Tidak. Jo mah 2000-an, tapi aku nggak yakin 2003 atau tidak. Anyhow, terus ada komentar lagi, ketawanya lucu banget pengen bungkus. Jangan Kak, jangan dibungkus saya Kak. Bahaya. Kita lanjut kalau begitu, Ryuki ada pertanyaan dari viewer ini. Bazelar menanyakan Ryuki seberapa sering timbul keinginan ganti model baru. Ini aku juga kayak kepikiran. Ryuki punya banyak model. Itu modelnya diganti-ganti sesuai dengan keinginan saja. Dan terkait dengan pertanyaan Baba ini timbul keinginan ganti model baru itu kalau misalnya lihat orang kayak streaming, kalau modelnya menarik apakah terbersit, modelnya bagus pengen ganti model gitu. Nggak kayak gitu kah? Aku tuh bikin model karena kan aku nggak punya lore kayak yang kayak umumnya gitu ya, nggak ada lore-nya kayak karakter aku tuh dibuatnya karena apa gitu kan. Jadi waktu pertama punya model itu ngikutin warna rambut IRL aja, cuman ya gaya rambutnya suka-suka aku. Sekarang rambutnya coklat? Iya. Oh, dicat atau asli kah? Cat. Oh, I see. Sebentar. Ikutin warna rambut. Ini kalau misalnya warna rambutnya beda-beda. Warna IRL. Kalau misalnya warna rambut IRL-nya beda, modelnya juga beda begitu. Biasanya kalau kan aku jarang maksudnya kalau ngewarnain rambut in real life tuh kan nggak sering-sering. Jadi kalau nunggu lama dulu baru dicat kan takut rambutnya rusak. Oh. Jadi ya kalau begitu berubahnya rada banyak baru aku ganti model. Kalau enggak sih ya enggak gitu. Kalau misalnya warnanya sama-sama lagi agak-agak sama ya udahlah nggak usah ganti gitu. Okay. Model pertama aku malah waktu itu kan ada yang rambutnya biru tuh, yang ada highlight pinknya gitu. Biru? Yang mana ini? Yang ada pakai kuping kucing. Kayaknya aku ini tuh sebenarnya klipnya sama highlightnya tuh banyak. Cuman karena kemarin waktu beberapa bulan yang lalu tuh kebodohan. Aku checklist semua, harusnya delete-nya cuma satu jadi delete semua. Oh, oke. Semua di-delete. Oke. Tapi mungkin nanti di YouTube kan aku banyak vote-nya tuh yang lama-lama mungkin teman-teman juga bisa cari ya. Coba udah agak lama sih itu. Oke. Terus yang kedua tuh yang waktu itu yang rambutnya ada abunya. Ada abu, yang mana lagi? Modelnya banyak kali. yang ada di klip yang tadi Bang Adli pilihin tuh kan ada tuh yang itunya. Rambutnya kayak rada gelap, ada highlight abunya di bawahnya. Ketemu ya. Oke. Terus yang sebelum ini kan yang ketiga tuh yang kayak pakai nggak ada sih sayang intinya klipnya ya. Ada kan yang kayak ada ombrenya ke bawah. Ombrenya kayak warna coklat gelap gitu. Oh ya ketemu. Ini aku sambil nyari di YouTube agar arsipnya, soalnya aku nggak yakin yang mana modelnya yang dibilang Kak. Oh oke. Oke, kita balik ke pertanyaan dari Baba. Kalau begitu Kak, Ryuki seberapa sering timbul keinginan ganti model baru? Kalau misalnya ngelihat orang nonton begitu, apakah tidak terpikir ingin ganti model ya? Enggak. Oh, like sebenarnya nggak ada kayak terbesit keinginan aku iri dan pingin punya model yang kayak gitu juga ya? Sebenarnya sih bukan nggak sama sekali ya, tapi sambil mikir juga karena kan aku memang udah
fokusnya tuh karakter aku nggak punya lore apa-apa, rambutnya ngikutin IRL. Kalau IRL belum diapa-apain, ya udah modelnya ini dulu aja. Jadi gantinya barengan gitu, nggak setengah-setengah. Hah, sebentar. Jadi kalau misalnya nanti di IRL ganti rambut segala macam, baru nanti ganti model. Oh, nggak ada kayak rencana bikin model L2D permanen, keinginan ke sana begitu kah? Permanen ini sebenarnya jatuhnya udah kayak permanen sih. Cuman yang sekarang ini cuman beda outfitnya aja, ada 2 sih. Oh, I see. Aku pindah dulu aku coba ganti dulu ke outfit yang satu lagi ya. Mau ganti baju begitu kan? Itu kan aku pakai yang ini. Oh, this is pretty. Wah. Ini cantik Kak. Kenapa tadi pilih baju yang sekolah dibanding yang ini kalau begitu? Yang ini kebetulan waktu pas lagi Bang Adli minta ininya, aku belum bikin posenya, belum ada fotonya. Oh, ini bagus Kak. Ya kan? Cantik gitu. Wah, itu deh. Tadi ada komentar sebenarnya dari si Dadang, nggak apa-apa Kak Ryuki dibanding lore-nya dibikin random sama viewer. Iya, aku memang kadang-kadang membuat viewernya random, maaf ya guys. Nice dress. Ini bagus Kak. Bagus pemilihannya. Cakep. Kelihatan tidak di streamnya sampai ke lengan? Tidak kelihatan. Kayak handuk. Maaf. Bentar aku naikin ya. Kalau misalnya di Discord sebenarnya kayak gini Kak, kelihatan sampai ke bawah. Oke. Yo. Kelihatan nggak sih? Make apa tuh? Make up-nya juga bagus. Make up? Apa ya make up? Mungkin ini matanya pakai make up kali ya. kan? Oh, I see. Oke. Tapi seharusnya kalau di Discord kayak gini Kak, jadi kelihatan sampai ke bawah, sampai ke lengan. Nih. So I was saying ke sini Kak, mata sama bibirnya. Oh, oke. Kalau begitu, dari pertanyaan si Baba tadi, Ryuki seberapa sering timbul keinginan ganti model baru, berarti tidak banyak gitu ya? Iya. Oke, kita lanjut kalau begitu. Make upnya Adli? Nggak ada, aku nggak pakai make up Kak. Saya tidak pakai make up, belum ada dana lebih. Kita lanjut kalau begitu Ryuki ke pertanyaan selanjutnya dari Dadang. Kak Ryuki khusus fokus game ritme, bukan. Kak Ryuki mau khusus fokus ke game ritme kah? Atau ada rencana lain ke depannya? Oh, aku sebenarnya fokusnya dulu tuh full rhythm game ya. Karena waktu itu kan baru awal-awal stream itu kan emang full rhythm gitu. Cuman karena udah bisa install yang lain, jadi kadang-kadang suka belok. I see. Tapi memang apa ya, fokusnya emang ke ritme kah, kayak 80-70%? Iya. Oke. Kenapa pilih ritme? Kenapa ya? Apa mungkin karena dari zaman kecil kali ya. Aku tuh emang kalau nyari game dari zaman main pegang PS tuh, orang kan kalau milih game tuh kayak udah game yang ya umum gitulah ya, yang kayak Harvest Moon atau CTR gitu-gitu. Aku sampai bertanya sama diriku sendiri guys. Aku dari semua game, kenapa aku milihnya rhythm game ya? Soalnya game pertama aku PS1 aja gamenya DDR. Oke. Bukan DDR di time zone, tapi di PS1. Iya, di arcade aku belum ke arcade tuh udah rada gedean lah gitu ya. Begitu SMP baru SMP baru boleh ke arcade kan. Jadi ya full awalnya ya dari itu dulu, dari PS1 dulu. Oke. Ada komentar, apakah sepuh Guitar Hero rental PS2? Aku nggak main Guitar Hero. Kenapa tuh, kan game ritme? Iya, aku ngeliat itu kan suka dulu kan suka cari-cari game gitu kan. Kalau misalnya udah liburan sekolah tuh cari game lain gitu. Ada yang lagi nyobain Guitar Hero di situ, aku lihat mainnya, kok ngeri ya. Saya takut kontrolernya rusak kayak basi-basi.
Padahal Guitar Hero kan juga game ritme yang populer Iya. sekali. Cuman kan gitu ngelihat orang ada yang nyobain main gitu, lihat, waduh kok ngeri ya, saya takut ini nanti rusak kontrolernya. Oke. Ada komentar, kan- it's okay. Ya, kenapa tuh? Soalnya kan memang suka dibilang kan sama orang tua, pakai baik jangan sampai rusak ya, nanti nggak dibeliin lagi gitu. Makanya jadi kayaknya ini bakal ngerusak, jangan deh. Oke. Ada komentar, it's okay. Everyone have their own preference kayaknya ini bilang Dadang ini. Terus ada komentar juga, dulu pernah main VOS gak ya? Apa itu VOS? Oh, Virtual Orchestra Studio. Aduh, jadul banget itu ya. Apa itu? Kayak main piano, cuman lebih jadul. Itu zaman game tahun 90-an, itu zaman Windows, masih Windows ME. Pernah Game sih. orang tua kata Baba. Pernah. Aku nyari ini ada di archive.org Kak. Katanya di sini tertulis game lemah cukup terkenal di Indo dulu sebelum Osumania atau O2 Jam. Berisi base game fix untuk Windows Vista ke atas, VOS Creator dan 4 lagu. Pernah. Aku pernah main ya, cuman nanti deh. Emang tuh jadul Sebentar ya. tuh ya. Oh, aku tidak pernah dengar ini sejujurnya. Terus ternyata ada di sini Kak, archive.org. Ada komentar dari si Emang Jo, jadul. arcade itu apa? Bertanya dengan nada pelan. Alah, saya tidak tahu arcade. Pendusta. Aku nggak tahu ini VHS kan? Apa ini? Ini main di PC. Iya, betul. Di PC Bang Adli. Hah? Itu game-game jadul. Oh iya, aku juga lupa remark. Memang aku sebelum PS1 kan PC. PC-nya ya gitu, game-game jadul. Oh, oke. Kita lanjut kalau begitu. Bukan. Glamour Script. Aduh, malu. Rahasia dapur kebongkar. Sorry, kebongkar skripnya Kak, malu. Terus ada komentar lagi. Waduh. Terus ada komentar lagi. Apa nih? Yang kanan jagoannya Beatmania, Guitar Hero diam-diam aja dia, kalem humble. Nggak ada, aku nggak tahu Beatmania Kak. Taunya Stepmania. Oh. Bitmania itu Aku taunya Stepmania Kak. Karena beda sama DDR sama Piu kan. itu emulatornya Stepmania itu sih. Ya, Jadi dia tapi bisa aku- main DDR, bisa main PAM. Betul, aku cuma itu kayak taunya. Ternyata ini hanya scripted. Bukan, script itu aku kayak script apa sih, teks yang mau dibaca pas di awal sama pembukaan gitu loh, biar aku nggak lupa, nanti ketinggalan poinnya gitu loh. Kalau ini ngobrol nggak ada script kan, ini unscripted. Jawaban dia asal semua. Terus tadi ada komentar apa lagi ya? Game orang tua. VOS, arcade iya kayak itu apa? 02 jam, O2 jam main nggak? Kata Dadang. Aku nggak boleh ke warnet guys, jadi nggak pernah main Oto aja. Kenapa tuh? Kenapa nggak boleh ke warnet? Emang nggak boleh. Kenapa tuh? Dari dulu emang nggak boleh. Jadi kayak apa ya? Dulu kan mungkin kayaknya dulu orang tua tuh menganggapnya warnet tuh kayak apa ya, ngapain sih gitu, di rumah udah punya PC masih ke warnet gitu kan, walaupun di warnet zaman dulu kan komputernya lebih bagus gitu, Oke. jadi kayak apa sih, buang-buang uang gitu kan, nggak boleh. Makanya Tapi- kayak kalau Tapi PC di rumah itu nggak ada internet. di waktu zaman kapan, Dulu yang nggak boleh ke warnet itu PC di rumah nggak ada internet. Atau ada kah? dulu tuh ada, cuman aku dulu boleh pakai internetnya itu zaman udah SMP-an sih, Oh, I jadi see. banyak offline semua. Oke. Ada komentar. O2 jam kan ada yang bajakan kata Dadang. Saatnya mencoba sekarang Kak Ryuki.
aku mencari dulu ya aman atau enggak ya. Yang kemarin juga stream DDR banyak yang aku harus potong soalnya ternyata di YouTube juga ada yang diblokir. Ya kalau namanya juga kan lagu ya, kemudian kan copyright ya. Betul. Oke. Takutnya copyright aja sih. Tapi di umur-umur segitu kayak nggak ada rencana kayak nyari-nyari keluar begitu kan? Makanya di luar kayak ada banyak yang jual kayak VCD bajakan begitu ya isi game-game. Waktu zaman SD SMP kan masih kayak apa ya, masih strict kan ya, orang tua tuh masih kalau mau pergi hayo dianterin sambil di cross check gitu mau beli game apa gitu, jadi nggak sembarangan. Oh, I see. Paham. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari viewer selanjutnya. JR menanyakan game Bemani paling sering dimainkan oleh Kak Ryuki apa tuh? Game Bemani? Oh, Bimani series ya, mungkin kayak DDR dan sebangsanya. Oh, ini DDR. Enggak tahu. DDR Beatmania, terus Gitadora. Oke, dari gitu kan ya maksudnya. Pertanyaannya jawabannya apakah game yang paling sering dimainkan dari Bemani? Kalau dari jam terbang kayaknya lebih banyak DDR kali ya. Oh, DDR yang mana saja dari total gitu kan? Dari semua versi? Kayaknya hampir kalau di per versi aku lupa sih. Cuman kayaknya kalau misalnya kalau dihitung dari banyak main arcade sama di konsol ya beli banyak DDR sih. Oke. Ada DDR yang paling favorit kah? Yang paling favorit sebenarnya jadul tuh favorit aku semua guys. Oh. Yang kayak mulai sebelum tiba-tiba jadi yang capnya putih aja. Yang mana DDR yang capnya putih? Ada yang cuma namanya DDR doang. Itu orang suka nyebutnya DDR 2013. 2013? Itu kan waktu di arcade-nya keluar kabinet baru warnanya putih. Putih? Apanya yang putih? Iya, capnya, kabinetnya warna putih, Bang Adli. Hah? Apa pula ini? Capnya, kabinetnya gambar capnya putih. Sebentar. Yang mana DDR 2013 yang putih? Cari aja DDR white cap. DDR white cap. Kagak paham Adli. Bukan. Aku terakhir main DDR itu 2008-9 kayaknya. Itu pun DDR yang 4th or 5 Revolution yang masih yang 4 5. Ya, yang masih masa-masa Afronova, kemudian DKK, kemudian baru mulai nanti ada masuk PIU di tahun-tahun segitu Kak. Jadi pas awalnya aku kayak kebiasa dengan atas bawah kiri kanan, kemudian tiba-tiba muncul PIU yang diagonal dan tengah. Betul. Kemudian aku kayak tiba-tiba kayak bingung, kayak ngeliat orang di time zone gitu kan. Waktu itu ya pas aku yang SD ya, sebelum aku lanjut baca komentar ya. Pas SD waktu itu kayak ada dua arena bermain, satu time zone, satu lagi zona 2000. Di time zone itu orang-orang masih kayak pakai DDR dan itu kayak 3, kemudian 4, 5. Jadi kayak isinya cuma kayak select the song, bla 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 gitu doang kan ya. Tapi itu masih 4 karena aku udah kebiasa dengan itu pas SD. Kemudian di sisi lain pas main ke zona 2000 adanya yang PIU. Terus kakinya 5. Aku kayak mikir ini orang kok bisa akhir ya. Pengen belajar tapi aku kayaknya yang lagi main udah sepuh. Terus aku kayak gak kebiasa dan aku gak berani nyoba sampai 2013 kayaknya aku baru nyoba PIU. Oh, relatable banget ya. Aku juga dulu gitu soalnya Bang Adli. Begitu kebiasa 4, begitu lihat 5, ini aku loncat, celana aku bakal sobek gak ya? Ya, aku juga mikir gitu Kak. Aku biasa kayak 4 atas bawah kiri kanan tuh kayak mikir, ini kalau saya 5 aku aman gak ya kakinya? Terus aku kayak mikir-mikir, aman tidak, begitu. Ternyata aman sampai sekarang. Tapi aku nggak main DDR yang dibilang 2013 tadi aja, yang PIU. Bukannya DDR white cabinet. Baru tahu ada yang kabinet yang warna ada yang putih. Kalau sekarang mungkin kalau ke arcade tuh sekarang ada yang warna kabinetnya tuh putih. Layarnya lebih gede. Oh.
layarku warnanya hitam dulu kak, like literally hitam, cuma ada yang itu karena aku tahu kota kecil jadi nggak banyak ada pembaruan. I see. Itu yang masih sangat tidak awal tahu. banget itu, yang kayak TV tabung. Ah ya betul, ya. Ya itu kak, makanya apa tadi komentarnya? Sopan banget minta maaf yang bungkus. Ya. Kayaknya bingung hostnya aja. Tapi kota kecil kak, literally nggak banyak perkembangan. So aku kayak nggak banyak tahu perkembangan apa-apa. Kalau di Jakarta deh kakak itu perkembangannya pesat, ada banyak mainan ritme kan. Tempatku paling banyak cuma PU, DDR, terus Dance Space. Itu pun sudah tidak diupdate lagi basically. Iya, Dance Space kan udah end of service lama ya. Terus paling kalau misalnya ke Padang, ini ibu kota paling deket ya. Yang paling ada itu dulu yang kayak piano. Habis itu dulu kayak ada mungkin yang gendrang itu loh. Apa ya? Aku lupa namanya. Dramania kah? Ya mungkin yang warna kuning. Kuning. Kok Dramania? Taiko. Drum kuning. Oh Taiko. Salah. Ya Taiko. Salah. Taiko drumnya cuma satu kan? Tapi aku gak pernah coba. Soalnya rame kak yang main dan aku kayak aduh lama nunggunya, nggak usah lah ya aku pikir gitu. Jadi aku kayak nggak tahu. Makanya tadi pas dibilang memang ini yang mana? Oh DDR. Oke. Ada komentar yang kena juga pengen bungkus terus bakar aja kakak bakar. Waduh. Tadi ada komentar lagi dari JR di atas kak. DDR versi PS2 atau PS1? Apa bedanya? Oh mungkin dari grafik kali ya. Kalau grafik PS1 kan masih kayak masih jelek kan gitu ya, masih kayak ada FPS-nya juga kan masih di cap 30 gitu ya. Oh, PS2 sudah di cap 60. Kan udah 60. Cuman terus kan grafiknya kayak lebih bersih gitu ya. Oh, oke. Terus kalau yang PS1 itu kan beberapa tuh ada yang nggak bisa ganti speed. Jadi ya main speed 1 ya aku begitu main levelnya susah langsung oke, selamat tinggal. Nggak bisa lihat. Oke. Kalau disuruh pilih DDR1 atau DDR PS2? PS2 sih. Karena lebih enak ya, bisa ngatur speed juga ya. Jadi nggak ngeliatin not kayak pancake. Oke. Ada komentar iya DDR PS1 nggak ada modifier speed kata Baba. Betul. Oke. Kalau yang di arcade juga yang third mix juga gitu Bang Adli. Yang ketiga, keempat, kelima kan sama ya. Apa? Nggak bisa diatur? Nggak bisa diatur speednya begitu kan? Belum bisa kan dulu. Bisa. Oh iya ada komennya. Cuman kalau yang di versi PS kan nggak bisa. Oh I see. Aku pikir kalau di arcade dulu aku bisa kak. Dulu arcade soalnya ada komennya. Ada komennya. Pakai kayak mesti tekan tombol kiri kanan bareng biar nanti kayak kebuka gitu loh komennya. Tahu kalau misalnya ini kalau aku di arcade ya, kemudian kalau misalnya dulu ke time zone kayak gitu kak. Dulu aku soalnya ngeliat itu anak-anak SMA main, aku SD. Terus kalau misalnya ke time zone itu ngeliat abang-abangnya caranya gimana ya cara buka speed itu ya. Oh ternyata ditekan ini gitu kak. Oh iya. Aku ingatnya PS1 gak bisa. Terus juga harus ada yang pakai dance pad kan nginjeknya itu, saya ingat aku komennya. Jadi ya karena zaman itu aku masih meraba-raba karena kan itu beneran full bahasa Jepang kan gamenya, sebagian interface-nya. Jadi belajar ini aja trial and error. Oh iya kak. Ya kak, aku tidak ingat. Soalnya rasanya tempatku kuning kak, kuning semuanya Inggris kak. Oh iya, tapi mungkin udah yang ini ya, yang versi Asia kali ya. Mungkin ya. Oke. Aku baca komentar sebentar ya kalau begitu. Yang nggak bisa diatur tuh yang baju oranye. Jangan kak, jangan coba-coba mengatur-ngatur orang. Tidak perlu kak. Tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan kak. Ada komentar lagi tadi. Di PS nggak bisa harusnya kata Baba. Terus tadi ada komentar di JR keyboard mania. Ini keyboard mania mana lagi? Ada emang. Apa kayak keyboard mania? Main piano, tapi udah nggak ada gamenya, emang udah lama itu. Keyboard mania. Ada kayak main piano. Itu beneran kayak piano beneran. Tidak pernah lihat.
Berarti yang Bang Adli lihat yang piano itu mungkin bukan Bemanika. Bukan, keyboard ini dia pianonya cuma ada 8 tombol gitu loh. Dan apa ya, tombolnya warnanya transparan Kak. Terus ada lagu-lagu Korea, Taiwan, Jepang, Kayaknya Cina. bukan. Tapi aku lupa nama gamenya apa. Karena aku suka main karena ada lagu CN Blue, ada lagu FT Island, bagus. Tapi aku lupa judulnya apa Kak. Oke. Tapi mau komentar lagi, apa ya? Piu juga ada cheatnya. Yang Piu cheatnya huruf M bolak-balik, betul. Aku juga full begitu, mode, Kak. buka full mode pakai huruf M. Ya, betul. Ada komentar lagi, Besara sama Dynasty Warrior rental PS aja rata-rata ada Jepang. Oh, iya. Dubbingnya tapi ininya apa namanya? Dubbing Jepang tapi kan interface-nya pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Betul. Gila, aku masih hafal. Apa tuh? Chip Wii U kah? Alah, cuma M doang lah. BTW Ryuki, aku punya 2 pertanyaan terkait yang game musik-musik dong sebelum masuk ke pertanyaan dari selanjutnya. Ya? Kenapa pilih Jepang? Bukan kenapa pilih game musik? Bukannya game musik ini besar-besar ya sayangnya? Iya sih. Tidak kekasihan dengan internet ya? Kayak DJ Max itu siapa ya? Kalau nggak salah si Bebar request aku main DJ Max Kak. Terus aku kayak, ini gamenya besar Kak? Apakah tidak kayak kasihan ya sama PC? Justru itu sebagian besar PC aku sudah dimakan 3 game. Satunya tuh? DJ Max, Easy to On, terus dimakan Fortnite. Easy to On? Ada Easy to On, Reboot R, Reboot lagi? R. Ini game apa? Ini game apa? Saudaranya DJ Max. Dalam tanda kutip ya, karena kan beda yang develop ya. Cuman ya kurang lebih mirip lah gitu. Cuman bedanya nggak ada fever aja gitu. Easy to Max? Easy to On. Easy to On? Ini game apa? PZ2 Aku pernah on. lihat Kak. Ada di Steam. Mahalnya. Game BTW mahal-mahal ya? Fun fact Bang Adli. Kenapa Bang tuh? Adli. Aku tuh beli Easy to On itu dulu nggak segitu. Berapa tuh? Waktu itu aku penasaran kan. Waktu itu dia kayak baru early access gitu. Maksudnya Ya. belum stabil. Harganya cuma 160. Kayaknya legit nggak sih ini, kata aku tuh ya udah aja beli gitu kan ya. Terus mulailah Ini- banyak Harga diskon ya kayaknya? enggak. Jadi Terus, nggak tahu. bukan deh. Tapi 160 ini harga asli, harga awal early access banget Kak. Diskon. Itu baru keluar itu tiba-tiba harganya 160 ribuan kan. Ya betul, Yaudah ini dulu, harga penasaran. betul, harga asli, harga diskon. Kemudian dia naik harga jadi 516.000. Lalu diskonnya Iya. jadi 200-an. Jadi waktu 160 ribu itu aku iseng beli kan kayak ini katanya yang Game Legend itu tuh di Korea juga terkenal. Oh ada arcade, ada versi ininya, ada versi keyboard versi PC. Cobain deh gitu kan ya. Baru juga beli, ternyata baru mau dimainin, ternyata banyak yang laporan kan, banyak yang report katanya gamenya sempat unplayable dan sebagainya. Aduh sempat takut kan itu. Waduh, aku refund aja gitu atau biarin aja atau gimana ya? Atau Terus dibayarin aja sampai sekarang. terus udah gitu ternyata kan ada yang bilang udah jalan, udah bisa masuk servernya, kemarin overload. Ya udah masuk tuh. Bisa akhirnya main gitu kan ya. Oh ya udahlah boleh, ya udah nggak usah di refund lagi. Aku mainin sampai sekarang gitu. Oh, oke. Cuman memang DLC-nya nggak diskonnya nggak sebaik di Max sih Bang Adli. Harganya ada yang mahal sendiri. Oke. Baca komentar sebentar ya. Ada komentar tadi Kak, harga early access, bukan Kak harga penawaran pertama. Kalau aku lihat dari SteamDB ya, kita bisa cek harga di sini kalau mau cek sebenarnya. Bisa cek di SteamDB. Kita bisa lihat harga aslinya itu, harga aslinya 160.000. Harga yang dibilang si Ryuki tadi. Kemudian dia naik harga jadi normal 180, terus naik harga lagi jadi 516 Kak. Gitu. Iya. Tapi diskonnya 250-an. Aku udah keburu lanjut promosi Bang Adli ke yang lain waktu pas 100.000 itu. Oke. Ayo beli di situ mumpung harganya 160.000. Kapan lagi di JMX pertama keluar 500? Di sini berapa sekarang? Sekarang 699. Oke. Ada komentar, ngeri emang partner Steam satu ini. Kenapa aku? Bukan saya. Saya bukan partner. Aku, bukan Kak. partner. Aku yang dimaksud itu Kak.
Oh baik. Ada komentar dari Astral Magic bahwa mobil malam-malam gini sambil denger radio Mas Adli ada juga. Makasih Kak. Hati-hati di jalan. Kita balik ke atas kalau begitu ada komentar tadi Kak. Banyak game kalau baru rilis suka overload emang. Ini kenapa harus pakai server mainnya? Kan ini musik ya. Kenapa harus pakai server Kak? Online. Oh, bisa like PvP, real PvP. Bisa buka room gitu main bareng. Terus juga update-nya kan online, jadi perlu koneksi internet. Oh, oke. Bukan kayak bandingin skor-skor doang. Enggak sih, kayaknya karena kan bisa multiplayer juga ya, multiplayer hampir real time gitu. Oh, oke. Satu itu, kedua mencegah ada yang ngelik dan ngebajak sih. Oh, I see. Oke. Kita balik komentar kalau begitu Kak. Ada komentar always online itu DJ Max juga always online. Gak ada bajakan sampai sekarang kata Baba. Betul. Oke. Ada komentar dari Lea. Suka-suka developer lah. Kenapa kamu dari tadi kayak ngegas terus Kak? Minum. Kenapa? Ada apa? Kamu kurang makan? Minum Kak. Makan. Kalau lapar emang kayak gitu Kak. Dulu ada iklannya kalau nggak salah apa ya iklannya Kak. Kalau misalnya kurang makan emang kayak gitu, suka ngaum-ngaum, suka meraung-raung, suka makan orang. Terus habis makan, iya nggak apa-apa Kak, softy lagi. Sneakers. Ayah sneaker. Kayaknya kurang makan sih lihatnya. Takut banget tadi kena marah terus. Ada komentar lagi. Ini kayaknya si Mas kayaknya skripsi juga. Bukan. Skrip aku biasa Kak, aku cuma ngasih pertanyaan doang. Aku habis makan geprek gila, pedas banget. Minum makanya. Minum. Kita balik ke atas Kak. Tadi ada komentar-komentar mengenai game-game musik. Osu kecil bang. Osu kecil kata Nugi dan Hani. Bahkan ada versi Android tab. Kamu main Osu juga Kak? Aku pernah nyobain Osu. Cuman kayak aku kurang suka aja gitu. Karena kan aku kurang suka gameplaynya aja gitu. Kenapa tuh? Nggak tahu kayak apa ya. Kok kayaknya aneh banget sih gitu. Kayak bukan. Gimana ya? Aku kayak nggak suka aja gitu. Aneh gitu kan ya, kejar-kejaran. Kalau misalnya nonton orang nggak cocok juga. Nonton orang aku nggak terlalu ini juga karena kan bingung ya ngeliatin notnya gitu kan ya, yang muter-muter ada yang movement pointernya kan ada yang kenceng-kenceng tuh, ada yang sampai banyak gitu. Betul. Ada yang sampai bikin PC-nya nge-lag juga. Oke. Jadi aku suka nonton ada yang emang orang itu kayaknya sengaja dia main satu chat, emang susah banget. Sampai dia ngerekamnya juga sampai nge-lag gitu, sampai nge-crash. Oke. Aku udah kelihat. Terus Anda ngapain? Soalnya sejauh ini aku kalau ngelihat orang Osu juga kayak ngejar-ngejar itu doang, ngejar-ngejar buletan, tapi aku kayak nggak ngelihat sampai ada yang nge-crash. Sejauh ini ya, cuma paling-paling biasanya orangnya yang nge-crash Kak. Di tengah-tengah kayak ya gagal kan, kalau misalnya gitu kan gagal ya. Ada komentar player Osu ngeri-ngeri bang kata Nugi. Betul. Oke. Ada komentar lagi tadi Kak, DJ Max size-nya besar tapi spek requirement-nya kecil. Ada komentar juga Bang Dream yang gede bet. Asli Bang Dream. Apa itu Bang Dream? Game mobile kah? Game Android kah? Bang Dream Girls Band Party. Bandori. Iya. Band G Dream. Oh, iya. Apa ini? Bang Dream. Bandori. Bandori. Apa itu? Itu pergacaan. Ya, kenapa? Pergacaan Bang Adli. Gacha? Cuman rhythm game. Kamu main kah? Aku pernah waktu itu main dua versi, Jepang sama Inggris. Karena kan cuman biar yang biar kalau mau yang update yang Jepang, tapi kalau mau yang beneran seriusin dimainin yang Inggris. Cuman gak tau gimana akun yang Inggris udah hilang, jadi aku jadi full yang Jepang aja sekalian sekarang mainnya. Tapi sekarang belum kepegang lagi sih, karena kan banyak game juga ya, jadi aku cuman kayak login doang, atau kalau lagi ada event dikasih start, ambil, ada free gacha, ambil gitu doang. Oke, paham. Ada komentar tadi, game musik juga tapi gacha, rhythm gacha, dan ngidol Max kata Dadang. Sama Love Live. Love Live? Ada dulu Love Live School Idol Festival. Di HP juga? Betul.
Yang mana lagi? Banyaknya Ada game sih, rhythm. Udah end of service cuman itu. Aku nggak tahu ada ini Kak. Yang barusan yang apa tadi Benji Dream itu ternyata Bandori, ya. apa sih mekanismenya kayak itu ya? Kayak Superstar SM Town. Tahu tidak ya? Mirip-mirip lah. Iya, Ya, mekanismenya kayak itu ya, tinggal mirip-mirip. geser-geser doang. Tinggal pencet tinggal touch gitu ya. Apa sih touch flick gitu. Tap. Ya betul, ngikutin Slide. tombol itu kan di atas dan di bawah. Ada komentar kurang explore nih Mas Adli, kata Jonathan. Aku dikit banget ternyata. Gayanya suka game rhythm tapi aku banyak nggak tahu Kak. Project Diva juga game rhythm Mas. Project Diva kayaknya Betul. aku pernah denger Kak. Siapa Iya, yang Project Diva. ya? Miku Hatsune Miku Project Diva. Oh. Ada di Steam juga kan itu. Betul. Mbak Harli emang aku udah selesai rhythm-an. Enggak, lebih tepatnya aku gak banyak tahu game rhythm Kak. Aku pikir aku cukup tahu, ternyata aku sangat tidak tahu. Kita ada komentar lagi. Ini ada yang menyapa Kak Ryuki Beras kalau misalnya mau dijawab, kalau misalnya mau. Oh, Ada kata di komentar konten itu lagi. dia ngomong Ryuki Rice tuh karena dulu aku pernah pakai itu waktu April Mop sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, aku kan pernah jadi reaktifnya rice cooker. Oke. Karena kan itu April Mop aku bikin yang kayak itu iseng-iseng aja ngegambar seadanya gitu kan ya. Ya. Yang ikutin iklan Ramayana, kalau Bang Andri tahu yang iklan lebarannya Ramayana kan ada ibu-ibu yang keluar dari rice cooker tuh. Ya, dulu viral kan? Iya, itu kan viral. Makanya waktu pas April Mop, kayaknya aku bikin reaktif pakai itu aja kali ya. Waktu itu belum punya jadi cuman pakai aset-aset yang visual aset dari game yang lain yang udah ada aja gitu. Aku Jadi tidak kayak ingat sama sekali. masuk gitu. Aku tidak menangkap sama sekali Kak. Beberapa hari ini ada yang nanya-nanya, Bi tetap gue, Mer siapa? Terus aku bilang, ini Kak, Atelier Ryuki Non. Aku bilang, oh Atelier Ryuki Rice katanya. Aku tapi nggak nangkep jobnya kemana. Aku pikir Non itu arti kata lainnya beras atau rice begitu. Jadi aku mikir ke sana Kak, mikirnya ternyata ada cerita di baliknya. Betul, karena ada mungkin ya ada yang itu. Soalnya kayaknya Kapten waktu itu pas lagi waktu aku jadi jadi rice cooker kayaknya dia nonton. Nggak Walaupun ingat. cuma sehari doang sih. Cuma sehari doang, udah gitu balik lagi. Kan April Mop doang. Aku tidak tahu sama sekali lore-nya. Kita balik kalau Nggak begitu Kak. apa-apa. Tadi ada komentar Piano Tiles kata Nogi 00. Oh, Terus ada komentar juga, ini udah bukan Mas Adli lagi tapi Mbah Adli. Makanya aku bilang Anda kudet. Ya. waduh. Terus ada komentar juga tadi, Mbah Adli emang udah selperi teman. Dari anime ke real life band ke game. Ini masalah love life kan ya? Bukan, Bandori, Bang Dream. Oh, love life ini bukannya dari anime Love juga? Life juga. Love Life tuh kayak sama Bandori tuh kayak mixed media project sih Bang Andi. Jadi kayak mereka ada gamenya, ada animenya, ada in real life grupnya juga. Itu. Oh, oke. Tadi ada komentar juga. Di atas tadi ada komentar kalau nggak salah Kak apa tadi belum aku baca ya. Harus coba main Geometry Dash kata Leakil. Geometry Dash. Aduh, Tadi kalau tidak salah ada komentar masalah DLC. Yang mana ya? Ini Oh, dua game itu punya DLC collaboration, Mas. Ini terkait dengan game tadi kan, DJ Max sama Easy to On? betul. Ada memang collab. Akhirnya mereka collab beneran waktu itu. Dikira orang kan sempat bercanda gitu kan ya. Kayak nggak mungkin deh. Jadi banyak yang bikin meme-nya gitu. Taunya beneran collab. Ada DLC-nya beneran ada. Apa itu? DLC. Jadi misalnya Bang Bukan, Adli mau main. bagus kah? Kenapa? Bagus kah? DJ Max Kalau Respect V Easy to On Pack. Ini kah DLC-nya? Betul. Tapi reviewnya mix. Kenapa mix? Waktu itu kayaknya waktu itu sempat diviralin karena apa ya, tracklistnya orang nggak begitu kenal sih, karena kan banyak lagu jadul ya. Oh. Jadi banyak lagu yang nggak tahu gitu kan. Makanya agak campur aduk reviewnya. Oh, jadi kayak orang-orang kayak nggak terlalu suka, kemudian gara-gara nyampur aduk kayak begitu ya?
bukan, kayak lagu-lagu jadul kayak banget gitu, nggak ada yang tahu. kayak basically bikin DLC cuma emang buat udah pernah collab, udah gitu aja ya, kayak manfaatin hype. Jadi kesannya kayak ya cuman kayak itu sih gitu. Jadi Ya kayak betul. apa ya? Ya udah gitu, collab ya collab gitu. Terus kan pilihan lagunya juga kan yang lagu-lagu zaman jadul banget, nggak ada lagu barunya sama sekali gitu kan. Yang udah lebih rilisan yang lebih modern tuh udah kayak nggak ada sama sekali waktu baru keluar. Makanya ditambahin lagi 3 lagu kalau nggak salah tuh. Oke. Ada komentar tadi Kak, Benji Dream Love Live juga ada. Benji Dream itu band, Love Live itu idol. Lagu Betul. di Gmax ada di Easy to On, vice versa. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan lagi tadi kalau tidak salah dari viewer Kak. Betul. Rekor main game rhythm sehari bisa berapa jam non-stop? Tanya Bazolar. Maaf gimana? Rekor main game rhythm sehari bisa berapa jam non-stop? Main game rhythm sejam apa? Berapa? Bukan. Ini di mana? Di PC atau di arcade atau gimana ini? Oh, bebas. Sebentar. Aku waktu itu pernah waktu zaman masih SMP, SMA gitu kali ya. Waktu itu aku pernah bolak-balik main DDR di time zone. Aku nggak tahu itu habis berapa jam. Waktu itu kan zaman masih swipe itu kan swipe gitu kan masih 5.000 sekali main. Terus berapa jam? Gak capek kah? Aku nggak hitung. Tapi ada istirahat sih. Ada istirahatnya istirahat lah kali setengah jam gitu ya. Tapi terus lanjut lagi gitu. Kayaknya aku lupa berapa jam. Cuman waktu itu karena sering waktu itu kan suka difoto kan. Kayak ada result baru difoto gitu kan. Difoto si mesin difoto gitu kan. Pas pulang tuh dicek tuh banyak banget kok udah sampai kayaknya hampir 30 kali gitu ya. 30 lagu tuh 10 sesi Kak. Kalau misalnya satu sesi maaf. itu misalnya 10 menit, berarti ada kira-kira 30 300. Kan satu stage kan satu kali main kan biasanya 3 sampai 4 kan. Ya, 4 kali 3 itu 12. Kalau ada 30 lagu berarti 12 kali 10 120 menit, 2 jam. Iya. Kan? Oh, tidak capek Kak? Aku sempat istirahat sih, jadi kayak di tengah-tengah tuh kalau udah capek istirahat atau nggak lagunya jadi pilih levelnya yang dikecilin, diturunin, ya nggak kecapean juga gitu. Aku kalau ke arcade begitu dulu ya rasanya ya yang paling gila itu aku kayak bisa sampai 4 kali swipe, as in cuma 4 kali 3 lagu. Itu pun awal-awalnya mungkin kayak lagu pemanasan dulu, habis itu tengah-tengah aku mungkin ambil Dreamcatcher yang gak kenceng, habis itu nanti ke ujung-ujung aku mulai ganti Kak Epic No atau yang lebih lambat lagi biar kayak benar-benar cooldown capek kakiku. Itu aku udah capek Kak. Iya. Oke itu kan aku beneran full ini main DDR, cuman kan maksudnya ya nggak yang susah-susah banget karena kan takut waktu itu kan pulangnya masih harus pakai angkot lagi, jadi takut gempor nggak bisa pulang. Oh oke. Kalau misalnya di PC? Di PC aku nggak ngitung berapa lama sih. Tapi kalau total gameplay dihitung yang paling banyak main di JMX sih overall total waktu. Di JMX berapa tuh? Kalau coba ya bentar aku buka Steam dulu. Kalau Okay. total reportnya aku nggak ngitung sehari berapa jam, cuman total Sebenarnya yang waktu ditanya tuh si Baba itu bukan gameplay kayak, tapi sekali duduk. Berapa jam? sambil Ini 2 jam. maraton gitu ya, sambil maraton ya. 1 kali sesi begitu Kak, nggak berhenti ganti game. Sesi ya, nggak berhenti. Waduh, kayaknya kalau nggak berhenti kayaknya enggak. Kalau rhythm kayak pasti ada berhentinya deh, cuma aku lupa berapa lama. Nggak ada yang kayak berjam-jam kayak 6 jam 1 kali main Jadi, gitu kan? maraton, jadi misalnya maraton nggak ke toilet dulu atau apa dulu gitu. Betul. Nggak sih, kayaknya nggak sih, nggak mungkin. Karena pasti kalau yang sering nonton yang udah tahu dan pernah lihat stream aku pasti kan kadang-kadang aku tuh suka bentar ya ke toilet dulu, bentar ya ambil air dulu gitu. Nggak pernah seharian sampai duduk aja terus gitu. Maksudnya duduk sampai kalau di PC ya itu ya. Kalau seharian Kalau di termasuk arcade ya itu aja sih.
Kalau seharian termasuk ke ambil toilet sebentar itu kan mungkin nggak lama-lama banget ya breaknya. Itu berapa lama kah? Paling 5-10 menit ya, sekalian ambil air biasanya. Total kalau misalnya yang pakai ambil air dan ke WC segala macam itu berapa lama kah? Sebentar, aku lupa guys. Udah jarang Kamu- streaming rhythm. Kamu pernah nge-stream Kayaknya 3-4 satu sesi? jam. Oh, gimana tuh? Tapi kalau yang 8 jam itu bukan rhythm soalnya. Jadi cuman kalau biasanya rhythm tuh 3-4 jam sih. Gimana tuh? Capek bang. Game apa tuh? Game itu game satu game saja kah? Game apakah yang 3-4 jam? Waktu itu di JMX kayaknya deh. Waktu itu kan kayaknya waktu baru keluar, waktu belum bisa stream kayaknya deh. Oh, DJ Max Respect 5 ini. Respect V ya, bukan 5 pak, V. Gak tahu kak, aku tidak tahu bacanya gimana. V-nya kayak versus gitu kan soalnya. Oh, aku pikir ini bacanya DJ Max Respect 5. Ternyata Respect Bukan, V. V. Tidak tahu. V-nya kayak versus gitu. Oke. Wih, Baba ngomentari ini tidak recommended kak. Hah? Aku temenan sama Pak di Steam, kemudian aku buka halaman Steamnya ada review dari Baba, tidak recommended. Hah? Tulisnya di sini GPU shaming. I use RX 580, cannot even see the BGA. Kata Baba. Oh dulu ngebug ya? Kok di aku enggak? Katanya begitu kak. Oh pernah ngebug ya waktu itu ya? Aku sih cuman pernah dengar aja katanya ada fatal bug. Apaan? Asal lancar-lancar aja. Di reviewnya begitu kak. Kita bikinnya hijau doang kata Baba. Oh, oke. Oh iya, mungkin pernah ya. Cuman tapi backgroundnya ganti warna, Bas. Udah jadi abu-abu sekarang. Oke. Kita balik ke atas kalau begitu kak. Tadi ada komentar-komentar lain. Ada komentar dari Dia Chan. Masa juara speed mail kayak Bang Adli kenal capek? Apa artinya juara speed mail? Oh mungkin maksudnya lomba kah? Kalau speed itu kan jadi kayak yang apa sih yang kalau di PAM tuh kayak yang pasti nanti dikasih catnya yang susah-susah gitu. Kecepatan kaki kali ya. Tapi kalau misalnya Justin aku mungkin masih kuat 3-4 jam kak, karena kan badan yang gerak ya. Kalau misalnya kalau misalnya PU atau DDR tuh aku cuma kayak kuat 4 swipe paling banyak. Itu pun sekarang sebenarnya semakin berumur aku semakin cuma 2 kayak tahan. Soalnya satu sesi itu bisa 3-4 lagu kan maksimal. Jadi capeknya tuh di kaki karena aku kayak mesti neken tenaga ke bawah kan. Jadi capeknya di situ kak. Kalau misalnya Justin kan aku badan yang geraknya semuanya kayak senam. Jadi nggak sesusah itu kak. Kayak dibilang Baba, Piu tuh sakit betis, malam ini main, besok siang nggak bisa jalan. Nah ya betul. Aku juga telapak sakit kak. Betul. Kalau salah itu misalnya salah main gitu ya. Kayak salah main nih, baru main udah langsung yang susah ya, langsung pengkor sih, pasti kaki langsung sakit. Ya begitu, makanya kayak kalau di PU dan hal yang pet kayak gitu aku kayak mikir aku kayaknya nggak terlalu cocok banyak lama-lama. Terus ada komentar, bukannya nunggu antri mau gantian main DDR arcade? Iya betul, tapi kan kalau misalnya sepi bisa langsung lama-lama ya kan? Iya, itu waktu kejadiannya itu tuh pas lagi sepi. Jadi waktu lagi ceritanya tuh sekolah tuh kan kayak udah hari terakhir sekolah gitu kan. Cuman kayak bagi rapot, ya udah selesai. Kan ngapain udah nggak ada kegiatan di rumah juga pulang mau ngapain gitu ya. Ya udah ngarket. Oke. Aku mau tanya lagi kak, ada komentar. Apalagi kalau masih sekolah, kemarin main besok sekolah menderita duduk berdiri mulu kata Baba. Oke. Nah, kita lanjut kak. Kenapa tuh? Besok sekolah menderita duduk berdiri terus. Ya betul. Apalagi pas masih sekolah. Kita lanjut kalau begitu kak. Ada pertanyaan dari viewer tadi. Bazelat menanyakan, Ryuki pernah main game rhythm yang movesetnya pakai sensor tangan, keluar masuk sensornya yang bikin gerakannya kayak lagu Aserehe? Hah? Ini gimana? Hah? Dance Evolution kah? Apa itu Dance Evolution? Yang mirip kayak Dance Space bukan, Bas. Tapi Bemani punya Dance Evolution ada. Cuman memang di sini agak susah cari mesinnya.
Aku baru nyari nama masnya Dance Maniacs. Ini apa lagi? Oh, yang itu kali ya, Dance Maniac. Oh, tahu. Iya, maaf, salah nangkep saya. Yang kayak dari yang pakai tangan. Beda. Iya, tahu. Dance Maniacs. Ya, tahu. Sebentar, aku baca dulu pertanyaan. Kok cepet banget naiknya ya? Yang pakai sensor tangan, keluar masuk sensornya bikin gerakannya pakai AC. Iya, bener. Aku literally nggak tahu ada yang begini. Adli mana paham? Asli. Ada, dulu aku pernah main. Pernah Dance Maniac. Aku baru ingat. Kirain Dance Evolution. Maaf, salah lihat. Ini dia mukul drum sampai pakai tangan gitu? Bukan, itu pakai sensor. Hah? Iya, itu zaman dulu sih. Game-game jadul itu. Chat di mari kalau lagi rame meruntun kayak Ryuki non. Iya, ya. Maaf. Saya bacanya juga bingung. Sebentar ya. Hah? Ini apa? Iya, pakai sensor kan mainnya. Ada yang kalau kadang orang yang udah bisa tuh, kadang orang udah freestyle pakai kaki kan bisa double itu. Kaki? Ya cuman kaki lewat aja, jangan sampai ketendang sama sensornya gitu. Aku literally in real life ini pertama kali aku lihat Kak. Oh. Tidak pernah lihat ini sama sekali. Kayak video-video saya yang udah 20 tahunan aku hidup, aku kayak gak pernah ngelihat ini apa. Gak pernah lihat Kak. Aduh, kayak misalnya orang shuffle kaki aku masih lihat, kayak yang tekan-tekan Osho aku pernah gitu lihat, kayak Superstar SM Town aku pernah lihat. Ini apa? Aku gak pernah lihat Kak. Waduh, apakah ini kesenjangan arcade? Mana tuh kotaku gak ada yang begini Kak. Oh. Emang literally aku gak paham, maaf ya. Ya Allah ya Rahman, ya apa lagi? Kau pernah main ini? Pernah. Oh oke. Seru? Pernah. Aku dulu malah waktu pertama kan, waktu itu zaman masih kecil, waktu itu sama si kalau ke arcade tuh masih sama orang tua kan. Nggak ngerti, dipukulin dulu. Aku ngelihat ini sekilas ini dipukul Kak. Ternyata cuma gerak tangan-tangan doang. Iya, setelah udah rada gede, aku baru bisa buka internet dan lihat baru lihat, oh jadi selama ini mainnya bukan dipukul, ternyata cuma swipe doang toh. Oh ya sudah. Jadi waktu zaman kecilnya salah besar mainnya, dipukul. Aku pun. Apa nih komentar? Aku yang tumbuh di pedalaman desa menyimbang adalah sama sekali. Di kotaku kecil Kak, paling cuma ada DDR sama PU sama Nintendo doang. Itu aja Kak. So ngelihat hal begini aku bener-bener wow. Bingung. Ada komentar juga, lihat aja itu komputer di sebelah masih pakai layar tabung. Komputer. Itu layarnya, maksudnya layarnya kan masih layar tabung kayak layar DDR yang zaman dulu Bang Adli. Oh, oke. Nih loh DDR yang aku mainin dulu di belakang. Aku kayak gini Kak, yang DDR yang yang di belakang sini, yang kayak select the song. Masih yang begitu Kak. Bukan kok select the song itu mah PU. Kurang lebih kayak gitulah ya. Iya betul. Literally aku gak ada idea. Kita lanjut kalau begitu Kak. Oke. Wow. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Dadang. Pernah sampai muak main game rhythm nggak? Aku kalau lagi stuck aja sih. Aku lagi stuck misalnya, aduh, aku mesti apa? Misalnya kayak kalau sebenarnya yang kerasa stuck main arcade tuh kayak kalau kayak Mai gitu ya. Lagi stuck. Kenapa tuh? Kalau Mai kan kayak suka ada unlock gitu kan. Kayak dulu tuh waktu zamannya Mai finale itu kan kayak ada Pandora box gitu kan. Itu harus kayak nge-unlock kayak pintu-pintu gitu. Itu aku paling males mainnya. Sampai aduh, nggak ada shortcut gitu. Mai finale. Iya, itu yang sebelum dia jadi deluxe ya, sebelum yang ada bisa touch, mainnya pakai touchscreen. Masih full tombol. Ya belum ada not yang nongol di tengah, tiba-tiba di tengah layar. Hah? Sebentar. Mai ini versinya bukan cuma satu-satunya yang kita kayak tekan tombol habis itu geser, tekan tombol geser. Dulu pernah kayak
Tombol doang. Dulu tombol slide kan, terus udah gitu mulailah keluar yang deluxe kan, yang deluxe tuh jadi ada capnya juga berubah, kabinnya juga berubah. Ada colokan jack headphone-nya, jack earphone-nya. Terus mainnya juga ada yang tiba-tiba nanti ada ada touch note di tengah layar, literal di tengah layar ada touch note gitu. Hah? Ya Allah, main-main di tempatku kayak cuma satu, cuma yang diteken doang, habisnya geser, habis gak ada lagi yang lain kak. Yang mana? Ya Allah, aku literally gak pernah lihat kalau begitu. Yang mana lagi? Hah? Ada My DX Deluxe Bang Adli. Sebenarnya nggak banyak perubahan mesinnya sih, cuman kayak apa ya, lebih modern aja gitu. Ada capnya warna, ada lampu merah, kayak lampu warna merah gitu. Oke. Terus jadi kalau misalnya lighting merah gitu. Kalau misalnya muak dengan main game Rhythm, nggak main dulu sama berapa lama kalau begitu? Biasanya sih aku nggak ini ya, cuma kayak aduh ya udahlah nanti dulu deh main Rhythm gamenya, hari ini main game yang lain dulu gitu. Ya udah besok ya kadang-kadang ya udah sih, yuk ayo besok Rhythm lagi. Pernah berapa lama kalau misalnya capek dengan game Rhythm? Ya paling sehari 2 hari doang sih, kalau misalnya udah kayak ngejar-ngejar yang harus ada event gitu, kayak aduh bisa nggak sih istirahat dulu sehari 2 hari gitu. Oh, oke. Kita lanjut kalau begitu kak. Pertanyaan selanjutnya dari Bazelar. Ryuki kartu member arcade di Jemax punya berapa? Oh, IC card Technica maksudnya. Itu apa lagi? Kayak apa sih, kalau PAM kan ada kayak apa sih namanya, ada Miropass kan, AM Pass gitu kan, yang orang suka sebut-sebut ampas gitu. Oh iya, tapi aku nggak pernah beli kak. Mau beli, tapi kata yang jual kita lagi kosong stoknya kak. Males. Aduh, ada berapa ya? Sebentar, aku tuh 1, 2, 3, aku lupa sih. Tapi kayaknya kartu biasa kayaknya ada 1 atau 2 deh. Kartu tapi kalau biasa? Yang jadi yang gambarnya yang gambar biasa, yang gambar-gambar biasa yang sering ada dijualin di game center tuh kayaknya ada 2 deh. Hah? Kenapa harus punya lebih dari 1? Nggak, lihat gambarnya aja dulu kan. Waktu itu zaman aku masih zaman Teknika kan, zaman aku SMP SMA gitu kan. Masih bocil. Jadi kayak ngeliat, kayaknya desainnya bagus deh, beli ya 1. Gitu. Yang mana ini? Sebentar, aku pengen lihat kartunya. Oh, apa pula ini Platinum Blue International Card? Aku Platinum Blue nggak beli, soalnya harus beli albumnya mahal. Buat apa kartu begini? Kalau AM Pass kan kayak Anda Miro itu kan tinggal kayak nyimpen data kan? Iya. Kayak progress. Kalau itu, kalau ini buat apa? Kalau yang buat karir? Apa itu karir? Bukan, ini kalau yang biasa kan cuman ya kayak fungsinya kayak ampas aja gitu kan ya. Yang dijual di game center tuh ya cuman literally itu doang, hanya buat save data ya udah selesai gitu kan. Tapi kalau yang misalnya beli dari soundtrack kayak Platinum Blue atau yang Signature Collection, yang kalau yang beli soundtracknya Technica 2 itu kayak dikasih kayak item gitu, dikasih avatar khusus, dikasih plate khusus gitu. Pokoknya banyak dikasih dekor yang hanya khusus kalau punya kartu itu doang gitu. Kamu punya berapa BTW? Aku sebentar ya. Aku cuma punya yang biasa 2, terus beli yang Technica 3 yang kartunya oranye tuh apa ya? First Sprint atau First apa gitu. Itu 1. Terus sama 1 lagi aku nggak tahu itu yang Technica 1 yang jadul banget, yang gambarnya juga susah nyari. Cuma ada 4 deh. Technica 3 orange card. Oh. Logonya oranye. Itu harganya kalau beli di kasir 100.000 kalau nggak salah sih. Wih, mahal ya. Tapi zaman dulu 75 loh, Bas.
Tapi di zaman segitu aku kalau misalnya beli kartu aku mikir berulang-ulang kali Kak. Iya sih. Sekarang juga mungkin mikir sih, tapi kayak Iya. dulu itu 75.000 tuh mahal loh kok Kak. Iya. 100.000 dulu- juga mahal. Iya. Kan kalau zaman dulu aku kadang-kadang suka YOLO, jadi jangan ditiru ya. Ya aku kayak kalau misalnya buat pelajar itu mahal banget. Apalagi dulu tuh kayak beli main time zone, kayak main PUDKK itu mungkin kita cuma kayak perlu keluar uang 3.000, 3 lagu atau 3,5, itu kayak masih masuk akal karena duit jajan mungkin masih 10.000, Iya. ya kan? Jadi kalau misalnya duit keluar jajan segitu mungkin kayak perlu nabung berapa hari. Jadi kalau 75.000 tuh kayak wih mahal ya. Mungkin aku kayak mikir begitu dulu Kak. Iya. Hence kayaknya nggak aku dulu kepikiran. YOLO. Ada komentar tadi AM pasan mau beli online aja mbah, nanti tinggal daftar di webnya Andamiro. Dulu nggak kepikiran ke situ deh sama sekali. Cuma lihat di tulisan, di print, dicetak di kertas. Aduh sorry. Kalau misalnya bisa beli kartu buat simpan ini itu begitu Kak. Terus aku kayak nggak kepikiran bisa beli online sama sekali. Aku juga nggak tahu Kenapa ya? kalau bisa beli online. Aku juga nggak tahu Kak sama sekali. Ini juga ada webnya Mas buat member, bisa join guild atau kru namanya kalau di Teknika. Oh iya, juga- ada krunya gitu kan. Teknika Ryuki tuh dulu juga gitu. Ryuki juga ikutan beginian kah, tidak kah? Dimasukin akhirnya. Oh. Ada yang ngajak, oke. ayo. Yang ngajak, ayo. Ada komentar dari Bapak bisa kru battle katanya. Iya, jadi kayak apa ya? Jadi kayak setiap minggu tuh nanti ada satu atau dua orang dia main gitu. Nanti si data yang main ini, ya data mainnya itu nanti di upload buat di battle. Jadi kayak ghost battle lah jatuhnya gitu nantinya buat next weeknya gitu. Oke. Ada komentar bisa malah ada yang jual special to limited edition harganya 100.000. Limited edition yang mana ya? Kayaknya yang ampas tadi Kak, yang Oh. Andamiro. Oh, oke. Wow, aku pribadi di saat ini ya mungkin 100.000 kayak masih kayak udah di angka kayak normal mengingat inflasi segala macam, tapi masih terpikirin terlalu mahal deh kok kepala aku Kak. Iya. Wow. Zaman Oke. dulu begitu lihat 100.000, oh my god. Zaman Iya. dulu waktu itu waktu Teknika lagi booming itu malah sampai ada beberapa game center yang manfaatin harga si ID card itu dimahalin sampai ada yang 125 jualnya. Ya. Gitu nanya ke salah satu game center, Kak ini jual IC-nya berapa? Karena kan dulu aku IC itu suka hilang gitu kan ya, suka kelupaan, hilang, ketinggalan dan sebagainya gitu kan. Jadi begitu mau beli suka nanya kadang-kadang nanya dulu, di sini dijual berapa? Ada nggak barangnya? Di sini 125. Oh oke, nggak jadi. Oke. Aku gak banyak tempar Kak, jadi ya cuma satu. Ya bisa lah monopolian gitu ya. Oke, ada komentar itu kru battle kita bisa bikin playlistnya Mas. Nanti kita main lagunya yang sama, diaduin skornya jadinya. Itu kru Betul. battle sih aku dulu begitu. Oh, oke. Kita lanjut Kak. Kalau tidak salah ini pertanyaan terakhir reviewer, betul. Kita lanjut ke pertanyaan dari aku kalau begitu Kak Ryuki. Oke. Sejak kapan Kak nge-stream di Twitch? Sebentar, mulut aku penuh guys. Minum Ngapain, Kak? dulu. Aku lagi makan cookies bentar ya. Oke. Sementara itu saya juga sembari menambahkan lagu-lagu Kak Ryuki. Kalau Oke. dari sudah minum, ditunggu jawabannya. Sudah. Mulai streaming di Twitch kapan ya? 2020 itu. Tapi kalau udah lama juga. streaming di sebenarnya aku pertama streaming di YouTube sih. Jadi masih waktu itu belum punya PC yang kuat kan sebelum ada yang sekarang nih. Jadi PC aku tuh masih cuman streaming sebisa aku gitu, pakai HP gitu. Itu dari Oke. 2018-an gitu kalau nggak salah ya. Udah lumayan tenggelam banyak. Kemudian pindah ke Twitch kenapa tuh?
aku nyobain multi stream di Twitch. Begitu udah bisa stream ternyata bisa nih multi streaming. Jadi tandem multi YouTube sama Twitch. Tapi waktu itu awal-awal tuh prioritasnya masih YouTube dulu karena awal mulainya kan dari YouTube dulu. Oke. Sebentar. Dulu nge-stream di YouTube itu tidak takut dengan copyright kan? Aku waktu itu yang penting copyright tuh cuman asalkan nggak sampai kayak diblokir secara global, lagu itu tidak diblokir secara global atau misalnya gimana gitu ya, masih aman-aman aja gitu karena kan nggak ngaruh sama sama channel kan karena nggak emang belum monetisasi kan. Jadi cuek aja selama itu lagunya nggak diblokir secara global atau misalnya ternyata harus dihapus karena ada partial block ya udah cuek aja gitu. Dulu soalnya kan copyright di YouTube itu jauh lebih kejam ya, basically kayak cuma nge-upload musik doang, kayak misalnya emang kita kayak bikin fan art atau fan video segala macam kan langsung kena block ya. Sekarang kan agak lax ya dibandingkan dulu. As in sudah bagi hasil lah ya mungkin bahasanya dengan yang punya copyright, jadi kita kayak nggak kena sampai diblokir akun hilang, tapi kayak masih ada tapi ya nggak bisa dimonet doang begitu kan ya, which is lebih aman dibandingkan dulu kan hilang, like literally nggak ada kontennya lagi. Iya, aman-aman aja sih kalau aku selama ini ya punya channel dari 2012-an kan baru ngupload 2014, cuek aja. Tapi milih-milih juga waktu itu pas ngupload tuh kira-kira ini kayaknya lagu aman nggak ya di-upload. Kalau lagu original in-game kan udah tenang aja gitu, nggak akan ada copyright-nya gitu. Karena emang sengaja dibikin free copyright gara-gara kita main game kan ya. Oke. Kita baca komentar sebentar Kak, hostnya nggak diajak makan. Hostnya nanti kan mukbang. Nggak ada, itu hari Rabu Kak. Iya, kan nanti mukbang hari Rabu. Betul. Ada komentar Kak minum kata Lea. Pindah Twitch karena ada leluhur Adli kata Lea. Ini BTW ngomong-ngomong, aku tadi tidak terlalu menyimak sejujurnya untuk pertanyaan yang ini. Apakah sudah dijawab? Kenapa pilih Twitch? Kan dulu tadi bilangnya fokus ke YouTube. Kenapa pindah ke Twitch kesini? dulu sementara karena waktu itu sempat ada peraturan dari Twitch kan nggak boleh multi streaming dulu. Oh, I see. Kemudian fokus ke sini dulu. Fokus dulu ke sini dulu begitu udah keluar, udah aman lagi. Ternyata kan udah keluar, udah direvisi. Ternyata maksudnya tuh nggak boleh nampilin chat dari dua platform yang sama gitu barengan tandem sama Twitch. Jadi udah bisa multi stream, cuman ya konsekuensinya chatnya ya hanya chat Twitch aja, nggak bisa chat YouTube, nggak akan kelihatan di layar gitu. Oke. Sekarang masih masih bolak-balik kah? Atau hanya di Twitch aja? Kalau double stream sih sekarang, jadi balik lagi dulu multi stream lagi. Boleh tanya? Ini BTW di komentar ada yang flirting Kak. Kak Aryu jangan ketawa terus, hatiku nggak kuat, terlalu kiowo. Maaf. Kenapa maaf tuh? Maaf kalau bikin speakernya meledak. Nggak ada. Mana ada kayak gitu Kak. Kita balik ke tadi, aku mau tanya apa ya Kak ini? Aduh, gara-gara baca komentar aku malah lupa apa tadi mau tanya, nggak dicatat pula, ya Allah, lupa. Nah lo. Aku tanya tadi. Bentar, kalau gitu mumpung Bang Adli mikir, aku ke toilet dulu ya. La ilaha illallah. Tadi apa yang mau tanya, tapi gara-gara aku lihat chatnya si Lea, aku lupa. Aku ke toilet dulu ya sebentar ya. No, aku malah lupa. Ada yang mau tanyakan tapi aku malah lupa. Apa tadi yang mau kutanyakan? Ini terkait dengan game-game. Malah tidak ingat. Parah. Malah break. Tiba-tiba ke WC. Tapi ada yang mau tanya tapi aku lupa Kak. Apa tadi mau tanya ini? Apa ya? Nyalahin orang? Enggak, aku tadi nggak ingat Kak. Ada yang mau tanya tapi aku lupa. Apa ya tadi yang mau tanya? Wah. Apa ya tadi ada yang mau tanyakan Kak? Tapi saya lupa.
Kenapa dia? Oh, internet. Karena dia double stream, jadi aku pengen tanya internet tadi kak. Aduh ya Allah matamu. Mumpung si Yuki lagi ke WC, bentar ya. Oke, kembali. Oh, sudah kembali. Sini kak. Maaf guys, aku kalau ke toilet nggak berani tahan-tahan. Kita balik ke Ryuki. Tadi saya pengen tanya internet sebenarnya internet. kak. Internet Ya. aku ya gitu, kadang-kadang Apa tuh? dangdutan. Pakai provider apa kak? Aku kebetulan kalau sekarang kan pakai provider yang emang ada aja di deket base aku ya. Oh, Karena nggak emang boleh tanya namanya kak? Mereknya? Apa ya? Aku kalau spill nanti ini nggak ya? Apa tuh? Aku yang jelas nggak pakai IndiHome sih. Aku pakai dulu pakai Trikara, sekarang ganti nama jadi Indonet. Trikara? Iya, sekarang jadi Indonet namanya. Apa tuh? Emang udah kayak di monopoli gitu sama mereka, hanya bisa langganan mereka doang. Dulu aku pakai CBN, tapi CBN waktu pas aku pindah base itu nanya lagi kan, bisa nggak pasang di sini? Ternyata mereka bilang maaf nggak kejangkau. Oh ternyata sudah dimonopoli sama Indonet. Oh, tapi nggak ada FUP kalau begitu? Nggak. Oh, tapi kalau Aku misalnya koneksi lagi jelek, ya dangdutan. Iya. Aku dulu malah mau pasang IndiHome, cuma waktu itu kan ditanya sama keluarga juga udah bilang pakai IndiHome aja gini. Tapi kata aku, kita tuh ini serumah tuh semuanya hobi nonton ya, aku streaming. Orang tua hobinya nonton YouTube, streaming YouTube, nggak akan cukup, pasti ada batas pemakaian kata aku tuh. Jadi ya jangan langganan IndiHome nih, langganan yang lain aja gitu. Oke. Tadi aku pengen tanya itu kak, makanya tadi lupa tiba-tiba karena nggak nyambung sama sekali. Tapi kamu tadi bilang terus jadi ingat. Santai. Kita balik. Ya Allah kucingku. Kita lanjut kak kalau begitu. Ada komentar dari ada pertanyaan dari Moritz Sindervire. Pertanyaan ini sebenarnya kak, do you like Miltank? I like Miltank. Apa itu Miltank? Apa itu? Maaf saya nggak nangkep maksudnya apa ya. Miltank itu apa? Ini ada komentar, apalah Mas Adli? Bukan. Aku tadi nanya masalah internet double stream karena aku pengen tanya. Beberapa provider kan tidak cukup FUP-nya untuk yang namanya double stream tidak kak. ramah multi streaming. Karena ada yang beberapa udah mulai FUP kan, yang sekalipun yang katanya brand gede pun ternyata udah mulai ada yang menerapkan FUP gitu. Jadi istilahnya kayak maksa user, kalau kamu nggak mau kena FUP, kamu langganannya yang lebih mahal gitu. Betul, makanya aku kayak kepo apakah dia pakai provider apa ya begitu loh. Hence makanya aku pengen tanya ke sana ke masalah internet. Miltank Pokemon, kata si Dia-chan. Do you know Miltank Pokemon? Hah? Aku Google ternyata ada Miltank Pokemon. Pokemon? Aku nggak main Pokemon makanya bingung. Hah, maksudnya kenapa? Ada apa dengan Miltank? Aku juga nggak tahu ternyata ini Miltank kak, belum pernah lihat. Aku main Pokemon itu Emerald beberapa bulan tahun lalu kalau nggak salah. Tapi nggak tahu ada yang namanya Miltank. Coba aku cari dulu Miltank apaan? Ada nih di Google kak, Miltank Pokemon. Astaga, aduh, aku cukup tahu aja. Aku udah lihat wujudnya, tapi nggak gitu juga. Oke. Pertanyaan random aja kak, kata Moritz. Mungkin Moritz asumsi tadi kamu pernah main Pokemon kak. Oke. Ups. Oke. Sapi mimpi buruk waktu kecil. Kenapa mimpi buruk waktu kecil sapi? Itu kayak bentuknya kan wujudnya kayak sapi. Oh oke, aku cukup tahu saja. Tapi kan emang sapi ini kak. Iya. Betul kan? Iya sapi kak. Bovin. Apa itu bovin? Betul kak. Ada lagunya. Apa tuh? Do you like Miltank? I like Miltank. Aku nggak tahu yang mana ini. Jangan-jangan milkshake kah? Tidak terbayang aku kak. Maaf saya juga nggak nangkep. Oh enggak deh, emang ada lagunya. Do you like Miltank?
I like Miltank. Hah? Wow. Random banget. Wah, spesifik sekali ini pertanyaannya. Random sekali. Aku tidak menangkap, Kak. Literally juga baru nggak lihat. ngerti. Dicari di YouTube, di Google ternyata ada, Kak. Do you like Miltank? I like Miltank. Ada lagunya. Tadi Astaga. nge-request lagu aja sekalian, tapi sekalian aja. Boleh. Tapi di-request aja kalau ada di Spotify, Kak. Kita lanjut. Kenapa mimpi buruk? Soalnya dulu di Gen 2 itu popnya gym leader dan karena masih bocah ngerti cara lawannya. Oke. Oke. Kita lanjut, Kak, kalau begitu. Oh iya, dia request lagu. Boleh nanti aku tambahkan ya. Kita lanjut kalau begitu. Kayak viewer nge-troll. Bukan. Kayaknya kita nggak nangkep aja tadi ke konteksnya kemana. Karena Iya. aku nggak tahu masalah Miltank. Ryuki juga nggak tahu masalah Miltank. So, Betul. sorry ya. Kita lanjut kalau begitu, Kak. Ini pertanyaan terakhir aku di segmen ini. Kalau begitu, biasanya Ryuki nge-stream apakah di Twitch? Apakah hanya main game single player saja atau juga kebuka untuk multiplayer ya? Aku kadang-kadang buka sih kalau lagi pengen multiplayer, pasti nanti aku bilang, ayo aku buka room nih, ayo yang mau join gitu kan ya. Biasanya aku paling lebih banyak single player ya, kayak kalau dilihat-lihat. Oke. Ini BTW kayaknya si Morris tadi tidak sengaja, Kak. Mungkin si Morris tadi berasumsi bahwa kita tahu dengan Miltank begitu, Kak. Oh, oke. Mohon maaf ya. Jadi kayaknya tadi emang kita tidak nyambung kayaknya. Ini Tidaknya- biasanya kalau misalnya Ryuki ada game multiplayer itu apakah kayak mesti atur jadwal dulu ya kalau mau collab segala macam? Kalau mau spesifik game kayaknya makanya harus schedule atur dulu ya. Waktunya kapan? Soalnya kalau yang dadakan, biasanya aku dadakan karena waktu itu pernah ngejadwalin collab. Ayo kita main Jackbox begitu, Jackbox Party Pack begitu pas rank nggak ada yang nongol. Oh ya udah, berarti aku dadakan aja, jangan dijadwalin lagi. Kalau misalnya ada yang ngechat di chat room itu kalau misalnya pingin ngobrol, pingin main bareng itu apakah langsung diterima? Atau Aku bisa biasanya kayak lihat-lihat dulu filter-filter dulu? Aku bisa lihat-lihat dulu kalau misalnya yang udah sering nongol, mungkin yang udah sering nongol atau misalnya udah tahu gitu ya udah gitu. Tapi kalau yang masih baru-baru aku juga lihat-lihat dulu. Karena suka tiba-tiba habis main kabur gitu aja. Jadi udah beres satu game, kabur. Oke, jadi pinginnya kalau misalnya ada yang ngajakin main itu apa ya? Yang emang main dengan beberapa sesi begitu, bukan yang kayak sekali main terus kemudian hilang. Enggak, maksudnya jadi kan misalnya kalau yang harus ada queue-nya, ada orang itu harus pencet ready kan agak susah gitu ya. Oke. Kalau misalnya orang itu kabur gitu ya. Maunya sih bareng-bareng gitu ya, terus gitu. Cuman kadang-kadang kalau yang ada yang kayaknya cuman tes ombak doang gitu. Kalau kayak ngelihat apakah cocok atau enggak ya main sama si Ryuki Iya. begitu ya? Kayaknya sih gitu. Makanya aku jarang-jarang collab tuh karena, apalagi jarang main Jackbox tuh karena gitu. Kadang-kadang suka ada yang udah queue, udah main, terus dari itu dia nggak pencet ready kan akhirnya hostnya nggak bisa ready tuh. Jadi kayak ini mah orang kayaknya hanya cek gelombang doang atau gimana ya. Oke. Kita lanjut kalau begitu, ada komentar Kak khususnya buat Mabar ETS 2. Ya, Mabar ETS 2 juga cukup sering kan ya di stream? Ya, ITS tuh masalahnya aku udah jarang collab tuh karena waktunya ya kan, sekali main tuh rutenya jauh-jauh semua. Oh, kalau misalnya rutenya jauh tuh lama-lama gitu kan? Lumayan bisa 2-3 jam gitu. Baru satu kali itu tuh. Oh. Jadi harus ngatur juga waktunya karena kan aku juga kadang-kadang nggak bisa tidur malam-malam. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Dari aku sudah habis, pertanyaan dari viewer juga sudah habis untuk sementara. Kita lanjut ke break sebentar kalau begitu Kak Ryuki. Ini beberapa ronde maksudnya Bang Leakil gimana ya? Itu kayaknya konotasinya ke arah yang lain Kak. Jadi tidak aku baca tadi komentarnya. Astaga. Agak menyesal saya bacanya ya. Kita lanjut kalau begitu. Setelah ini kita break sebentar. Gamenya
Oh, maksudnya Yakin? satu ini. Boleh, kalau misalnya disapu-sapu boleh kita balik kalau begitu kak. Kalau misalnya terkait dengan Jim Jacklock biasanya biasa berapa ronde kak? Kalau biasanya aku tinggal sambil lihat waktu juga sih. Sebenarnya nggak lihat berapa kuatnya, cuman kalau ngeliat waktunya, oh ternyata aku udah harus tidur nih jam segini. Ya udah berarti yang sekarang aku mainin udah last play gitu. Berarti kayak dibatasin kalau misalnya Iruki misalnya mau main TS2 diajak collab atau main bareng-bareng, kemudian nanti kayak cuma bisa kayak aku kayaknya cuma bisa sampai jam 11 ya guys ya gitu. Aku biasanya bilang aku cuma sebentar ya, cuma sekali doang nih, soalnya udah udah jam 11 aku mau tidur gitu misalnya gitu, karena kan misalnya ada yang harus bangun pagi, aku udahan gitu. Oke. Parah Mas Adli. Iya, tadi aku mikirnya sebenarnya lebih ke arah konotasi lain Kak, karena beberapa kali komentarmu agak Soalnya waktu itu ada itu Kak, waktu itu si Lea juga kayak pernah komentar, nggak jadi nanti aja Kak di belakang panggung kita gosip kan. Boleh kalau begitu Kak, setelah ini kita break sebentar ya. Mau break sebentar Kak, ada 3 lagu setelah ini. Ada beberapa lagu, ada request dari Alex tadi, Best I Ever Had dari Vertical Horizon. Ada request dari Lea Kill, Doremi, Purple Kiss. Kemudian ada request dari Dadang, Man Your Ways dari Such dan Saikui. Begitu Kak bacanya. Setelah kita break, kita lanjutkan nanti di segmen kedua ya. Masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Atelier Ryukinon. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.